Jadi jangan lupa ya ikutin IG saya Tuti Laremba dan Facebook saya Tuti Rahayu dan YouTube Pro Lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi di live Facebook bersama pengacara cantik dari Surabaya, Ibu Tuti Laremba and partner. Sudah ada di samping kanannya Ibu Yolanda Lauren. Di samping kanannya lagi ada legal consultant Ervan Mirza, dan di paling kiri sendiri ada legal consultant juga Made Oki. Nah, pada kesempatan pagi ini kami dari tim Pro Lawyerku dan tim Tuti Laremba SHN Partner mengadakan live edukasi membicarakan soal isu terkini atau terbarukan. Beberapa hari yang lalu kita sudah tahu semua bahwa ada salah satu ulama yang pulang ke Indonesia dan sempat menimbulkan ramai hingga di salah satu berita di media salah satu organisasi menyambut dengan cara menutup jalan. Akhirnya ada reaksi-reaksi keras dari berbagai elemen di masyarakat. Nah, dari situ mungkin itu awal saja untuk pembuka, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Ibu Tuti atau rekan-rekan yang lain bisa ditanggapi terlebih dahulu. Dan juga nanti teman-teman yang menyaksikan video live ini atau video ini, silahkan komen atau ajukan pertanyaan bisa lewat kolom komentar, serta bisa langsung DM secara pribadi. Mungkin itu silahkan ditanggapi terlebih dahulu untuk tadi yang berita yang telah saya utarakan. Silakan. Iya, mungkin saya dulu ya, Bu Tuti yang menanggapi. Mohon maaf ya, agak sedikit keras ya, karena Oke. karena kan masih pagi ini, harus agak semangat ya, harus agak semangat. Kalau saya pribadi sangat kurang setuju. Karena apa? Di lain pihak pemerintah gencar dengan adanya social distancing, jaga jarak dan lain-lain, hingga perekonomian kita hampir di bawah rata-rata. Semua toko ditutup, anak-anak sekolah, pokoknya dampaknya sangat luar biasa. Tapi menurut saya, mungkin ada yang pro dan ada yang kontra. Bagi saya, maaf, sekali lagi ini saya tidak mengungkit masalah SARA. Setahu saya Habib itu adalah orang yang paling tidak dituakan dan dianut kepercayaannya ataupun kata-katanya. Cuman menurut saya kurang setuju. Tidak masalah dengan kehadirannya ke Indonesia, tapi penyambutannya yang tanpa melihat unsur-unsur menjaga kesehatan selama pandemi COVID ini itu sangat tidak masuk akal. Banyaknya orang mau prosedur kesehatan pun dilakukan, itu tidak ada alasan. Kalau memang dengan alasan melakukan suatu prosedur kesehatan terus membebaskan semua itu, berarti anak-anak sekolah bisa disekolahkan saja. Orang-orang berdagang dulu yang ditutup Satpol PP, yang tokonya disiram seperti itu, bagaimana? Itu analisa saya untuk awal. Bukannya saya sentimen pribadi dengan adanya Habib itu tidak. Cuma kalau nggak dilihat, jadi Indonesia ini jangan panas-panas tai ayam aturannya itu. Toh menurut saya COVID juga belum terlalu mereda. Gitu. Semakin hari justru semakin tinggi. Jangan terlalu lengah. Kalau memang keberadaan Habib itu bisa dengan alasan standar COVID dipakai, kenapa sekolah tidak dimasukkan saja kalau begitu? Di mana justru itu yang bakal membangun pendidikan anak-anak sekolah tidak akan efektif menurut saya dengan adanya daring itu. Apalagi kita bicara masalah anak sekolah yang SD ya, itu pasti orang tuanya yang bilang, bukan anaknya. Karena anak saya sendiri menurut saya itu lebih takut dengan gurunya daripada dengan orang tuanya. Inti dari semua itu, saya sangat tidak setuju dengan kehadiran Habib yang mengumpulkan massa segitu banyak tanpa memperhitungkan dampak
adanya COVID-19. Sedangkan hari Lebaran pun orang-orang dilarang mudik, bertemu dengan orang tuanya, yang mungkin Lebaran tahun depan belum tentu bisa ketemu. Itu dilarang keras. Mobil-mobil dirazia semua itu bagaimana? Menurut saya seperti itu. Mungkin Bu Tuti mau menanggapi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya tadi juga mungkin menanggapi ya terkait adanya suatu ulama ya, kedatangan ulama pada prinsipnya tidak ada masalah, semua disambut dengan meriah, dengan sukacita, terserah. Itu hak daripada mereka. Akan tetapi harus dilihat dari sudut pandang mana, apakah sangat merugikan ataukah berdampak yang sangat menguntungkan. Kalau saya lihat kedatangan siapapun kita sambut dengan baik, asal jangan melanggar suatu protokol kesehatan. Karena kondisi saat ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara adanya suatu wabah yang tidak diinginkan, yaitu COVID. Sehingga semua kita ini terbelenggu, baik dari segi kita bertemu dengan keluarga, dibatasi, bahkan untuk mencari nafkah pun kita kesulitan karena dengan adanya wabah COVID ini. Tentunya dengan aturan-aturan perda yang sudah diberlakukan, protokol kesehatan sepertinya diabaikan. Ini yang membuat kita ya sangat bingung. Aturan sudah ada tetapi dilanggar. Lah tentunya apalagi dengan adanya pada waktu penyambutan adanya suatu fasilitas ya. Fasilitas itu negara ya. Padahal ingat itu adalah uangnya rakyat, hasil dari rakyat yang ingin istilahnya pemerintah itu membangun dengan susah payah dalam waktu sekejap ya, dalam satu sehari itu semua rusak. Inilah yang membuat kita ya, saya sangat prihatin ya terhadap adanya kerumunan yang luar biasa ya, apalagi dengan arogansinya. Nah ini yang membuat kita sebagai penegak hukum tentunya kepada perda, kepada pejabat ya, pejabat negara khususnya para gubernur yang sudah membuat aturan waktu itu. Saya pikir saya ingat persis pada PSBB itu yang menerapkan waktu itu kan Jakarta ya. Akan tetapi dengan adanya kemarin kenapa diam? Ingat ya, pada waktu peraturan yang Anda buat ya, pejabat daerah itu ada sanksinya, baik sanksi uang, bahkan ada KTP pun disita, bahkan ada juga orang yang dipenjara gara-gara COVID, bahkan sampai ada orang yang melakukan satu perkawinan itu ditindak tegas. Tetapi kenapa waktu adanya ulama yang datang itu dibiarkan? Kita harus ingat bahwa kita ini negara hukum, tidak ada yang kebal hukum. Ya saya meminta kepada pemerintah, jangan tebang pilih, jangan karena takut adanya orang yang mempunyai masa. Itu hanya segelintir saja. Masih banyak kok masa-masa yang rakyat Indonesia ini yang belum tentu sejalan sepaham dengan mohon maaf ya ulama. Karena saya tahu saya seorang muslim juga. Saya pikir saya punya agama, saya cukup baik mengajarkan hal-hal yang tidak mencaci maki, tidak ada rasa kebencian, ya kan? Saya menganggap dengan adanya kemarin kerumunan, bahkan sampai lagi isu ini adanya orasi-orasi, ceramah-ceramah yang bernada saling menyerang, bernada juga kecaman keras, bahkan seakan-akan ingin memecah belah bangsa kita. Saya tentunya sebagai rakyat juga Indonesia prihatin. Harusnya kita lihat ke belakang. Pada waktu zaman dahulu kala mungkin ada yang belum lahir atau pada waktu pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan itu tidak mudah, bahkan sampai taruhan nyawa. Loh sekarang sudah merdeka, harusnya kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang produktif. Kita tidak mungkin merasa diri kita hebat atau merasa punya masa banyak. Harus ingat bahwa dengan mengisi kemerdekaan itu boleh saja Anda melakukan suatu orasi-orasi ya, mengumpulkan massa, tetapi juga harus ingat aturan. Jangan menganggap bahwa merasa bahwa saya punya massa lantas mentang-mentang, itu yang kita tidak inginkan. Ingat bahwa kita ini adalah negara hukum, patuh dan sejatinya masyarakat juga harus patuh ya, tunduk kepada aturan-aturan. Nah, ini juga kepada pejabat pemerintah. Ini jangan juga tebang pilih terhadap ini.
anak sekolah tadi Ibu Ola mengatakan dibatasi. Nah, tapi kemarin kerumunan yang begitu banyak luar biasa, bagaimana? Ya kan? Inilah yang membuat kita sebagai putri putra bangsa ini prihatin. Kalau memang nggak puas atau memang merasa ada hal yang mau dikemukakan, ya silakan, kebebasan itu boleh saja, asal jangan saling menyerang. Kalau memang Anda tidak puas, kan apa solusinya? Jangan hanya bisa mengkritisi. Nah, ini yang membuat kami tentunya prihatin juga kalau seperti ini kita disuruh aturan-aturan COVID, protokol kesehatan, sampai kita disusahkan cari duit ya. Nggak ada yang membiayai kita. Lah ini ditambah lagi dengan adanya isu-isu sekarang ini bermunculan pemecah bangsa, ya kan? Ini lagi perekonomian mulai bangkit. Jangan lagi kita diajarin untuk berdiajak perang. Udah capek, udah syukur kita ini merdeka ya. Masa kita mau perang lagi? Udah sampai cari uang susah, iya kan? Nah tentunya buat saya secara pribadi, siapa saja pasti saya hormati. Jangankan ulama, namanya manusia selalu saya hormati karena itu ciptaan Tuhan. Lah apalagi kalau sudah menyandang gelar ulama, nah ini yang harus kita lihat. Namanya ulama yang sepengetahuan saya harus bertutur kata dengan baik, dengan santun, itu perilaku yang dilihat, bukan cacian maki. Kalau cacian maki yang memang kira-kira produktif nggak apa-apa, tetapi ini kan dengan nada-nada yang kasar, ya kan, dengan model cara yang tidak sepatutnya dianggap seperti ulama. Ini yang membuat kami, apalagi dengan mengatasnamakan agama dan katanya mewakili rakyat seluruh Indonesia. Saya ini juga rakyat, saya nggak pernah mewakilkan kepada siapapun di sini, ya kan? Jangan dianggap nanti saya orang Islam mewakili dan dengan dianggap dengan agama yang lain bahwa kita ini orang Islam itu semuanya sama, tidak. Nah justru itu makanya dengan adanya sudah mulai redah di COVID ya, harusnya kita ini sebagai anak bangsa, ayolah kita bersatu, kita bagaimana perekonomian terpuruk sekarang menjadi baik, sehingga mudah-mudahan juga COVID ini segera berakhir, pergi dari dunia ini ya. Bukan lagi nanti dengan sekarang ini lagi banyak viral-viral cacian-cacian maki, nanti dianggapnya ulama dikriminalisasi kalau ditangkap, ya kan? Sedikit kriminalisasi, bahasa kriminalisasi itu beda, ya kan? Itu beda sekali. Jadi mohonlah ini juga pemerintah, pejabat daerah, kalau Anda membuat peraturan daerah, Anda yang mengeluarkan, Anda sendiri juga yang mengingkari terhadap produk Anda sendiri. Saya rasa mungkin itu, mungkin ada tambahan lagi teman.